Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Penetapan dan penahanan tersangka kasus korupsi proyek infrastruktur oleh Kejaksaan Negeri pada Sabtu 13 November malam menambah daftar ASN di Pemkab Ogan Ilir yang terjerat perkara tindak pidana korupsi. Satu dari dua tersangka yang ditahan yakni Samsul Bahri yang merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK dari Dinas PUPR Ogan Ilir. Ia ditahan bersama satu tersangka lainnya bernama Zainal selaku kontraktor proyek. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Agung Dwi Payana, jurnalis Tribun Sumsel yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Agung. Ya, halo rekan Mei dan juga Tribuners. Ya, silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologi mengungkap perkara korupsi yang dilakukan ASN Pemkab Ogan Ilir ini. Ya, Kejaksaan Negeri atau Kejari Ogan Ilir pada awal tahun lalu menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi. Silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologi ungkap perkara korupsi yang dilakukan ASN Pemkab Ogan Ilir ini. Baik rekan Mei dan juga Tribuners, dapat kami laporkan bahwa Kejaksaan Negeri atau Kejari Ogan Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi proyek peningkatan ruas jalan Rantau Alai Simpang Kilip di Kecamatan Rantau Alai, Kecamatan Ogan Ilir. Maksud kami Kabupaten Ogan Ilir. Saat menerima laporan, Kejari melakukan penyelidikan, mengumpulkan alat bukti, dan meminta keterangan saksi-saksi hingga penyidikan dimulai pada Juli lalu. Akhirnya Kejari sendiri menyimpulkan ada 2 orang yang terkait diduga proyek korupsi ini, yakni seorang aparatur sipil negara dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir bernama Samsul Bahri dan seorang kontraktor proyek bernama Zainal. Setelah penyidikan rampung dan alat bukti serta barang bukti cukup, maka Kejari Ogan Ilir menetapkan kedua tersangka ini pada 13 November lalu. Mei. Ya, kemudian bagaimana peran atau keterlibatan kedua tersangka dalam perkara ini? Ya, tersangka bernama Samsul Bahri ini merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2019. Saat itu sekira pertengahan tahun atau pada bulan Juli, proyek peningkatan ruas jalan di Rantau Alai ini mulai digarap. Yang bersangkutan atau tersangka ditunjuk menjadi PPK sekaligus menunjuk konsultan dan juga proyek tersebut. Ketika itu tersangka masih aktif di Dinas PUPR dan setelah perkara ini mencuat hingga diselidiki oleh Kejari, maka tersangka akhirnya terseret hingga ditetapkan tersangka. Mei. Ya, kemudian bisa Anda jelaskan secara spesifik proyek jalan yang diduga dikorupsi ini seperti apa, Agung? Ya, kami sempat meninjau langsung lokasi ruas jalan Rantau Alai Simpang Kilip ini di Kecamatan Rantau Alai. Jalan ini merupakan jalan dibuat dari material beton dengan lebar 4,5 meter dan panjang 1.500 meter. Ini membentang dari Dusun 5 Desa Rantau Alai hingga Dusun 1 di Simpang Kilip. Jalan ini sendiri sejauh ini secara keseluruhan kondisinya baik, namun di beberapa titik terdapat kerusakan-kerusakan yang di sebagian kecil khususnya di pangkal maupun di ujung jalan. Rekan Mei. Ya, kemudian selain ASN dan kontraktor yang dijadikan tersangka, bagaimana proses penyidikan selanjutnya? Apakah ada kemungkinan tersangka lain pada perkara ini atau seperti apa, Agung? Ya, Kejari Ogan Ilir setelah menetapkan tersangka 2 orang ini lalu mengirim keduanya ke Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A di Palembang dan akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kejari Ogan Ilir juga sedang melakukan penyelidikan pengembangan terhadap dugaan kemungkinan adanya tersangka lain yang terlibat dalam kasus perkara korupsi peningkatan ruas jalan di Rantau Alai ini.
Namun Kajari Ogan Ilir Martin Tandi belum dapat membeberkan secara detail proses penyidikan yang dimaksud. Yang jelas Kejari Ogan Ilir saat ini sedang bekerja untuk menuntas perkara ini hingga ke akar-akarnya. Rekan Mei. Baik, kemudian hingga akhir tahun ini informasinya ada 3 ASN Pemkab Ogan Ilir yang menjadi tersangka kasus korupsi proyek infrastruktur. Kemudian apakah ini mengganggu proses pembangunan di daerah tersebut atau bagaimana, Agung? Ya, perlu dapat kami jelaskan bahwa ini bukan kali pertama ASN Ogan Ilir terjerat tindak pidana korupsi. Pada 19 Maret lalu, ada seorang ASN dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bernama Ahmad Saili yang juga ditetapkan tersangka oleh Kejari Ogan Ilir karena disangkakan terlibat proyek korupsi pembangunan jembatan di wilayah Indralaya Utara. Kemudian pada 21 Maret lalu, seorang ASN dari Dinas PUPR Ogan Ilir bernama Fauzi juga ditetapkan tersangka namun oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan karena proyek peningkatan ruas jalan di wilayah Pemulutan hingga Indralaya. Dan terakhir beberapa hari lalu Samsul Bahri sebagai PPK dari Dinas PUPR Ogan Ilir kembali ditetapkan tersangka. Total ada 3 tersangka yang saat ini sudah diproses selama tahun 2021. Sejauh ini proses pembangunan infrastruktur di Ogan Ilir tidak terkendala sama sekali. Progres pembangunan ini ada yang dimulai dari beberapa tahun lalu, ada yang dimulai dari tahun ini. Semuanya tetap berjalan lancar hingga batas tenggat waktu yang ditentukan, yakni pada 2022 mendatang, agar seluruh jalan yang ada di Ogan Ilir, baik itu pembangunan maupun peningkatan ruas jalan, tetap dilaksanakan sesuai target dan tidak terganggu untuk sementara ini. Rekan Mei. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kajari Ogan Ilir. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari Selasa, tanggal 2 November tahun 2021, tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Ogan Ilir melakukan penahanan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Penahanan ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi terhadap pekerjaan peningkatan jalan ruas rantau alai SP rantau alai SP klip simpang Philip pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan Kabupaten Ogan Ilir tahun anggaran 2019 ya, yang bersumber dari APBD, di mana paku anggarannya adalah sekitar 4 miliar 900 juta sekian, dan diduga adanya pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai spek atau kontrak yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 1 miliar 200 juta rupiah. Kegiatan tersebut penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yaitu pejabat PPK atas nama SB atas nama berinisial SB, kemudian dari pelaksana yaitu dari PT FCB atas nama ZA ke PPK dan kuasa direktur. Dan kedua tersangka tersebut pada hari ini oleh tim penyidik tindak pidana korupsi Ogan Ilir menetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan mulai hari ini untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Dilakukan penahanan di rutan kelas 1 Palembang di Palembang. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.